Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pak Dance Mume, apakah dia seorang penyusup? Apakah dia seorang misionaris yang sedang menyamar? Karena dia mengajarkan bahwa setelah dia masuk Islam, itu dibaptis ulang. Wah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan, dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Baptisan itu tujuannya untuk membasuh dosa, karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Gereja-gereja Kristen baptisan itu menggunakan air. Nah, setelah saya masuk Islam, dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari 5 kali saya mandi. Saya seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. Katanya Pak Dance Mume ini kan S2 teologi ya. Tapi kenapa kok cara berpikirnya, cara pemahaman mengenai Alkitab itu amburadul seperti ini? Doktrinnya atau teologianya itu kacau. Sehingga dia mengatakan bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Jangan-jangan dia ini korban Ustadz Ipung nih. Atau korban Ustadz Kainama juga. Karena mereka berdua ini adalah promotor baptis 5 kali sehari. Ini ngawur ini. Masa iya? Dia katanya kalau di Kristen hanya sekali seumur hidup dibaptis. Setelah itu masuk Islam 5 kali sehari dibaptis. Ini kan ngawur ya. Nah, dia tadi itu mengutip di dalam ayat Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Padahal di sana tidak dikatakan bahwa baptisan itu adalah pembasuhan dosa atau syarat penebusan dosa. Di situ, setelah kita baca, kita akan tahu bahwa syarat seseorang diampuni dosanya adalah bertobat. Berbalik dari cara hidupnya yang lama, dari dosa-dosanya, kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi orang itu harus percaya kepada Yesus dulu. Dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Barulah orang itu diampuni dosanya. Jadi bukan baptisannya yang mengampuni dosa ya, tapi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mengampuni dosa orang tersebut. Baru tahap selanjutnya adalah dibaptis. Nah, sebenarnya ada proses sampai seseorang itu dibaptis, yaitu dimuridkan terlebih dahulu. Gereja-gereja tertentu menamakannya katekisasi. Jadi ada pelajaran yang harus diikuti orang tersebut, orang percaya baru tersebut sampai dia dibaptis. Dia harus benar-benar tahu bahwa kepada siapa dia beriman, kepada siapa dia percaya, baru dia dibaptis. Nah, dibaptisnya dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang Pak Dance Mume sampaikan tadi itu. Jadi, baptisan yang sah adalah baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pak Dance Mume tadi katakan itu ya. Nah, sekarang mau tanya nih saya. Apakah kalau Pak Dance Mume tadi menyamakan baptisan dengan wudhu, Pak Dance Mume berani setiap kali wudhu, setiap kali mengambil air, kemudian membersihkan diri sebelum sholat, dia menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apakah dia berani? 5 kali sehari dia wudhu sambil menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berani nggak dia? Pasti dia nggak akan berani. Kalau dia berani, pasti dia murtad lagi tuh. Masuk Kristen lagi. Makanya
harus hati-hati dengan fenomena mualaf yang bohong-bohongan seperti ini. Padahal jelas-jelas MUI mengatakan baptisan dengan wudhu itu adalah dua hal yang berbeda. Karena wudhu itu adalah proses pembersihan diri atau penyucian seseorang sebelum sholat. Sedangkan baptis itu adalah proklamasi iman seseorang ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Langkahnya adalah dengan cara dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu beda, jangan disama-samain. Jangan mau percaya sama orang-orang kayak gini nih ya. Ini jelas-jelas menipu orang-orang kayak gini nih. Sekian dari saya, Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati.